Nabi SAW mengucapkan hadis dari lisannya. Mereka para sahabat yang langsung menyaksikan, sehingga mereka yang paling paham. Bukankah ketika ada kejadian kecelakaan misalnya, kita mendengar, kita tahu, tapi apakah kita orang yang paling paham? Kan tidak, tapi yang paling paham orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan begitu pun perkara agama ini, yang menyaksikan Al-Quran dan Sunnah hadir di tengah-tengah mereka itu para sahabat. Maka barang siapa yang mengamalkan keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka benar-benarlah dia telah mendapatkan agama itu. Ya. Makanya jangan-jangan jemaah, ketika terjadi banyak perbedaan, terjadi banyak sekali ya beraneka ragam macam-macam amalannya, bacaannya, ya. Ini boleh jadi karena ya, banyak sekali filter jalan-jalan yang ditempuh tidak langsung menuju ya bagaimana para sahabat itu memahami agama. Bahkan saya pernah digambarkan oleh mertua saya Ustaz Dada yang hafizahullah taala bahwasanya agama ini seperti mata air. Ya. Dan mata air itu awalnya jernih, lalu kemudian dia masuk ke satu kampung mulailah keruh karena di situ mungkin ada ya orang kampung di sungai biasa lah, ya, buang kotoran, cuci apa segala di sana, mulailah keruh. Kemudian di kampung yang kedua, kampung yang ketiga sampai kemudian ke kota ya, keruh. Dan begitu pun agama yang datangnya dari Mekah dan Madinah, lalu kemudian dibawa oleh banyak sekali ya wasilahnya, perantaranya orang-orangnya. Dari situlah muncul perbedaan-perbedaan. Ya, kalau kita memahami agama ini, ya, memahami dengan para salafus salih, memahami para sahabat, maka kita akan selamat dengan izin Allah Rabbul Alamin. Dan ini bukan dikatakan fanatik jemaah. Dan ini bukan dikatakan ta'assub. Tapi kita memahami agama adalah dengan pemahaman para sahabat, dan seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi memuji para sahabat. Khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Maka kita pantas, sangat pantas untuk mengikuti mereka. Karena sebagian orang mengatakan jangan fanatik ketika berjenggot, jangan fanatik ketika cingkrang. Maksudnya bagaimana? Dan ini ajaran siapa? Ajaran Rasulullah, kenapa disalahkan? Dan ini ajaran siapa? Ajaran dari Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Maka kalau kita benar-benar memahami cara agama ini dengan pemahaman para sahabat, kita akan selamat. Karena banyak di antara orang-orang ya, yang dia punya dalil, punya Al-Quran, yang punya Sunnah, tapi ditafsirkan, tapi dipahami dengan pemahaman ya gurunya, pemahaman orang-orang di sekitarnya, pemahaman orang tuanya, pemahaman nenek moyangnya. Padahal Al-Quran itu turun dari Allah dan disampaikan oleh Nabi SAW dan disaksikan oleh para sahabat. Seharusnya kita merujuk ke sana. Bahkan kalau kita melupakan pemahaman para sahabat, kita akan rusak ya. Kita akan tersesat kembali. Di antara pemahaman Khawarij, ya, mereka itu Masya Allah, orang yang memahami Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, punya dalil. Mereka di antara kelompok Khawarij, ya, mereka mengkafirkan pemerintah, mereka mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Rabbul Alamin, ya, tidak berundang-undang dengan undang-undang Al-Quran, dikafirkan. Dalilnya ada enggak? Ada, mereka punya dalil. Dalam surat Al-Maidah salah satunya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Diperangilah para pemimpin ya, kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Rabbul Alamin. Dan mereka punya dalil, cuman dalilnya itu ya, dipahami dengan semaunya, tidak merujuk kepada para salaf, para ulama yang rabbani. Ya, seharusnya dilihat dulu bagaimana cara pemahaman ayat ini.
dibaca apa kita dibaca ayat-ayat tertentu, dibaca apalagi bacaan-bacaannya banyak sekali. Dan bahkan dia sebutkan salah satu bacaannya adalah masih ingat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Kira-kira dari ini cocok tak untuk korban? Cocok ya mana? Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, menyembelih Sunanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Ini sembelih untuk Allah. Ya, kalau memang ditafsirkan, dipahami dengan pemahaman kita, memang benar cocok-cocok saja. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menganjurkan kita untuk beramal saleh. Man amila shalihan min dzakarin wal unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang huwa mukmin, barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik bagi yang beramal saleh. Maka kita sebanyak-banyak beramal, sampai pun sholat zuhur 5 rakaat, sampai pun sholat subuh 4 rakaat, sebanyak-banyaknya kita beramal. Itu kalau kita tafsirkan semau kita. Tapi tidak begitu agama. Kita beramal sesuai dengan pemahaman para salaf. Bagaimana para ulama ya dahulu memahami agama ini. Bagaimana para sahabat dahulu mengamalkan agama ini. Seperti kurban. Tapi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau mau ditambah dengan doa silakan. Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal anni. Misalkan berdoa ini, ya Allah ini darimu dan untukmu dan terimalah kurbanku ini. Ya. Kalau mau dengan doa. Dan itu yang dijelaskan. Tidak perlu lagi bacaan-bacaan panjang. Bisa dipahami jemaah? Nah, maka inilah pentingnya ya, kita belajar dengan cara yang benar agar kita pun ketika mengamalkan agama bisa mengamalkan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Dan di antara dari dia ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Jika kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fondasi kita. Ya. Jadi sebenarnya mudah saja jemaah. Ketika kita ingin memfilter, ya, salah satu filter utama ketika belajar agama adalah berlandaskan dengan Al-Quran, berlandaskan dengan hadis. Kalau kita belajar agama, yang dipelajari hanya kisah-kisah, yang dipelajari hanya pendapat-pendapat para ulama, yang dipelajari hanya pemikiran logika, maka sebenarnya kita belum belajar agama. Karena ini terjadi. Anak berangkat dulu dari orang awam dan anak banyak sekali melewati juga tahapan-tahapan belajar itu. Dulu kami masih di kampung, pernah belajar, yang dipelajari itu logika terus ya, cerita-cerita saja. Jarang sekali kita mendapati qala Allah, qala Rasul. Itu jarang. Kalau ini namanya penyemangat hidup, inspirasi kehidupan, silakan. Tapi kalau belajar agama, maka kita harus menyebutkan dalilnya. Kita harus pelajari dalilnya. Itulah agama. Bahkan ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah ya, di lembar selanjutnya kita lihat beliau mengatakan rahimahullah, man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, nah, kalau belajar nggak peduli dengan dalil, apalagi yang ketika disampaikan dalil menolak, alhamdulillah.
siapa yang meninggalkan dari dolas sabil, kehidupannya akan sesat. Dia akan tersesat, jemaah. Hati-hati. Makanya kalau ada saudara kita, teman kita nyampaikan dalilnya, kita harus siap menerima. Karena kalau tidak, kita akan tersesat walaupun kita sadar salah. Karena di antara orang yang sholat, ada yang tidak diterima Allah Rabbul Alamin. Betul tidak? Ada yang tidak diterima. Nabi SAW pernah menjelaskan ada orang yang 60 tahun sholat tapi tidak diterima sedikit pun. Itu karena memang dia tidak memahaminya dengan baik. Jadi ini menjadi dasar kita dalam beragama. Dalil. Setiap kita harus menggabungkan dalil. Dari manapun kita berangkat, dari kelompok manapun kita, dari orang-orang pemahaman manapun kita, selama dalil yang disampaikan itu jelas, Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas, maka sami'na wa ata'na. Kalau ingin selamat. Saya di antara banyak teman-teman ikhwan kita, masya Allah, yang hijrah, ya. Karena memang pengajian kita dilandaskan dengan agama, Al-Quran dan Sunnah. Anda pun merasakan seperti itu, ya. Kalau berbicara kembali ya dahulu ya, ketika Anda masih belajar, ya maksudnya baru pertama-tama mengenal agama, ya. Agama dengan manhaj yang benar, kerasa sekali perbedaannya. Dulunya kita hanya berbicara tentang kila wa qol, kata ini kata itu. Ternyata ketika kita bermajelis ilmu dengan manhaj yang benar, baru terasa ternyata inilah agama. Ya. Kita langsung belajar dari ini. Dan sebenarnya kan begitu para sahabat menyampaikan mempelajari agama. Ya. Nabi SAW menyampaikan darinya, Al-Qurannya, Nabi SAW menyampaikan hadisnya. Itu yang dipelajari para sahabat. Ya. Dan ini juga maksudnya bukan menafikan perkataan para ulama kita, ajudan kita, bukan. Tapi maksudnya kita harus punya dasar dulu. Kenapa dikatakan seperti ini? Kenapa beramal seperti ini? Dan maksudnya juga bukan mengharuskan kita menghafal dari itu. Ya, tapi misalkan kenapa sampai di bahu atau di telinga? Kenapa harus seperti itu? Harus hafal dari tidak. Minimal kita sudah pernah membaca, kita sudah pernah mendengar, kita sudah pernah mengkaji. Ada pun hafalan itu karunia Allah Rabbul Alamin. Jelas kita sudah pernah tahu, oh ternyata ada dari ini. Jangan sampai kita hanya mengikuti saja, ya, tanpa memahaminya. Baik, wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil kecuali yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabatu hum ulul arfan. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dikatakan ilmu. Dan perkataan para sahabat yang mereka memiliki kebaikan, yaitu petunjuk yang memahami keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah ilmu, jemaah, ya. Bahkan saya pernah juga membaca gitu ya, sebuah kalimat indah. Kalau seseorang sudah bertanya tentang dalilnya, maka dia sudah perhatian dengan agamanya. Kalau seseorang ketika belajar sudah memperhatikan tentang dalil, tentang Al-Quran, tentang hadis, dia patokannya itu, baru dia perhatian sama agama. Dan memang seperti itulah kita beragama. Dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat, karena mereka yang mengetahui petunjuk ini, Al-Quran dan Sunnah. Allah Rabbul Alamin berfirman, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi
Dan maksudnya Ansar ini siapa? Silakan jemaah yang bisa menjawab. Sahabat yang berhijrah. Nah, Muhajirin itu sahabat dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ansar dari Madinah ke Mekah. Yang menetap di Madinah, beriman kepada Nabi SAW. Sudah dapat tadi? Yang mana? Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Muhajirin dan Ansar. Jadi maksudnya ini siapa? Para sahabat. Allah berbicara tentang para sahabat. Ya, lihat bagaimana Allah berbicara tentang mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Mereka lah para tabi'in. Tabi'in. Imam Arba'ah, imam yang 4. Dan imam-imam Rabbani yang lainnya yang telah meninggal dunia. Lalu kemudian orang-orang yang sekarang hidup tetapi dia beragama dengan agamanya para sahabat, mengikuti mereka. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepada Allah Rabbul Alamin. Wa 'adda lahum jannat. Dan Allah akan sediakan bagi mereka jannat, kebun-kebun tajri tahtaha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maksudnya di dalam surga Allah, disediakan surga oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai kapan? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ini kenikmatan besar yang mengikuti para sahabat. Jangan merasa sedih, ya, merasa terkucilkan karena ada orang-orang yang memfitnah. Selama kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, maka selama itu pun kita mulia, bahkan menjadikan surga. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkau adalah jamaah. Engkau adalah jamaah walaupun seandainya engkau sendirian. Kapan? Selama berpegang teguh dengan manhaj yang benar, manhaj pendahulu para sahabat. Karena orang-orang dahulu sudah seperti itu. Ketika Anda berpegang teguh dengan mereka, seperti mereka, walaupun Anda sendirian, Anda tetap berjamaah. Hiburan bagi orang-orang yang senantiasa difitnah, dizalimi, ya, dituduh macam-macam faliyahillah, maka hendaklah kita tetap istiqamah. Allah Rabbul Alamin akan menyediakan surga yang mengikuti manhaj salaf, manhaj pendahulu, yaitu para sahabat. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Baik, kemudian dari ancaman, ya, kalau tadi motivasi untuk mengikuti para sahabat, sekarang ancaman yang meninggalkan manhaj para sahabat. Ya. Apa ancamannya? Allah Rabbul Alamin berfirman, "May yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Ini di dunia. Di akhirat bagaimana? Wa nuslihi jahannam. Allahu akbar. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasul sesudah telah jelas kebenaran datang padanya, ya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menentang Rasul dan tidak mengambil jalan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman kepada Nabi SAW tatkala itu siapa?
ketika seseorang menentang Rasul, maka dia keluar dari jalan para sahabat. Menunjukkan berarti jalan Nabi dan para sahabat itu satu. Tidak bisa dibedakan. Yang menentang Rasul pasti dia keluar dari jalan para sahabat. Karena Allah mengatakan dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang yang beriman. Karena mereka menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya, Pak? Tatkala seseorang itu tidak pada hakikatnya yang tidak bermanhaj dengan manhaj para sahabat, ya pasti ada saja hadis-hadis Nabi, pasti ada saja ajaran-ajaran Nabi yang ditentangnya. Ya. Kerasa tidak jemaah? Iya. Pernah mendengar tidak jemaah? Iya, pendapat-pendapat aneh. Ya. Dari penampilannya saja terkadang beda, dari tutur kata yang berbeda. Ini bukan menafikan kita selalu benar. Ini kadang memang orang-orang yang mengaku salaf, ya, bermanhaj salaf, bermanhaj para pendahulu itu mengatakan dirinya selalu benar. Dan kita bukan maksudnya menyatakan diri kita itu benar, tapi ingin mencari kebenaran. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan kebenaran, mempelajari kebenaran, mengamalkan kebenaran. Itu jemaah. Ya kalau seandainya salah, tidak mungkin kita ikuti. Kalau seandainya perkara baru dalam agama yang tidak diajarkan Nabi, tidak mungkin kita ikuti karena itu